Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makmuron, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. Sebelumnya saya mohon maaf, saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Berangkat dari judul yang di atas, latar belakang pendidikan merupakan sistem kinerja yang saling terkait antara komponen yang satu dengan lainnya. Bila selama ini guru adalah menjadi sorotan sekaligus ujung tombak pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang, sebenarnya masih ada komponen yang lain yang harus diberdayakan dalam aplikasi pendidikan di lapis bawah, yaitu peran kepala sekolah. Kinerja guru dalam mengabdikan dirinya sebagai pemecahannya, sehingga tidaklah mengherankan jika hampir setiap bangsa telah menempatkan masalah pendidikan dalam suatu tempat yang utama. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan adalah tantangan yang paling penting dalam pembangunan pendidikan. Sentralisasi dalam manajemen atau pengelolaan pendidikan telah menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pendidikan daerah masing-masing. Salah satu sarana terpenting dalam pendidikan adalah sekolah. Guru sebagai tenaga pengajar merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Potensi sumber daya guru harus terus berkembang agar dapat melaksanakan fungsinya secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan supervisi akademik untuk mengawasi dan memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Berangkat dari judul yang di atas, landasan teori adalah peneliti menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur atau bahan-bahan materi yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait ilmu tentang manajemen dan pendidikan. Metodologi. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Sedangkan teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor. Dan teknik yang dilaksanakan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha merumuskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah strategi pendidikan nasional. Yang kedua, guru dan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, kesejahteraan dan tunjangan. Dan yang keempat, pendidikan di Indonesia era globalisasi. Dan yang kelima adalah supervisi pendidikan. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan suatu proses daur ulang. Penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian tentang usaha untuk mencapai tujuannya. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi dapat kita artikan sebagai pembinaan, sedangkan sasaran pembinaan tersebut bisa untuk kepala sekolah, guru,
pegawai tata usaha, namun yang menjadi sasaran supervisi diartikan pula pembinaan guru. Peningkatan mutu dapat tercapai manakala sistem yang dibangun menunjukkan indikasi yang baik antara administrasi dan supervisi. Sistem tersebut dapat terulang dalam segala aturan pembelajaran yang dibuat maupun manajemen sumber daya manusia yang baik dengan pembinaan yang cukup demi berjalannya proses pembelajaran yang sama dan standar. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.